Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembahasan kita tentang introflex, ya, introflex. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ADLX, ya, Active Deep Learner Experience, ya, ADLX. Nah, ada 4 kunci yang akan coba kita bahas pada siang hari ini. Pertama adalah individualisasi, ya. Yang pertama adalah individualisasi. Individualisasi ini adalah, ya. Jadi individualisasi ini adalah bagaimana seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir keunikan tersebut. Ya, kita paham bahwa setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus mampu memahami itu semua, mengenal karakter mereka dan memahami berbagai keunikan mereka. Ya, caranya adalah dengan menunjukkan kepedulian. Dan yang terpenting juga mengakomodir keunikan tersebut. Jadi ada 2 kata kunci, ya, 2 kata kunci dalam individualisasi. Yang pertama adalah mengenal keunikan, yang kedua adalah memberikan panggung, ya, mengakomodir itu bisa bahasanya memberikan panggung. Jadi bagaimana kita mengenal keunikan masing-masing siswa, lalu kita memberikan panggung kepada semua siswa agar mereka menyadari bahwa potensi mereka tuh memang diberikan ruang oleh gurunya, ya. Jadi kita nggak ingin di satu kelas itu yang paling hebat hanya beberapa orang saja. Nah, kita harus memberikan panggung kepada murid-murid yang lain, ya, memberikan peran kepada murid-murid yang lain, diakomodir keunikannya, sehingga potensi satu kelas itu benar-benar bisa optimal, ya. Nah, ini ya. Jadi individualisasi itu kuncinya, kata kuncinya 2, memahami keunikan learner atau siswa dan mengakomodir keunikan tersebut dengan memberikan panggung. Ya, karena sering sekali di sekolah-sekolah itu hanya beberapa anak yang diberikan peran untuk menunjukkan prestasinya, sementara mungkin banyak anak-anak yang punya kecerdasan dalam bidang-bidang yang berbeda, yang itu tidak ada kompetisinya, lalu dia tidak mendapatkan peran atau panggung. Oke, saya sekarang akan diskusi dengan ustadz-ustadzah semua. Dalam pembelajaran kita, ya, proses pembelajaran kita, ya, apa yang dimaksud individualisasi, ya, dalam proses pembelajaran kita sehari-hari? Menurut antum, kira-kira yang dimaksud individualisasi itu apa? Ya, silakan, boleh open mic, ya, boleh open mic. Kira-kira dalam proses pembelajaran kita dengan anak itu yang dimaksud atau tahapan-tahapan atau langkah atau kegiatan individualisasi dari seorang guru kepada murid itu kira-kira apa? Ya, apa saja? Silakan. Ayo. Ini kalau pengen anak-anaknya cerdas, aktif dan kreatif, juga guru-gurunya harus memulai dengan itu, ya. Jangan takut untuk salah, ya. Kita di sini sharing, kita di sini berdiskusi, ya. Ada salah, itu nanti kita sama-sama perbaiki, ya. Insya Allah dalam proses belajar kita nggak masalah kita salah, ya. Yang penting kita tahu, ya. Silakan. Proses individualisasi apa dalam pembelajaran kita? Apa saja? Ustazah Anggun. Salah satunya nggih, kalau menurut guru itu harus mengetahui individualisasi murid, misalnya tentang pembawaan lingkungan nggih, tentang psikisnya gitu. Misalnya salah satu contohnya demikian. Oke, caranya untuk mengetahui psikis itu seperti apa? Aktivitasnya guru kepada murid itu apa yang dia harus dilakukan?
Mungkin dengan melatih motorik kasarnya nggih, kalau di TK sendiri mungkin dengan, melompat atau pas manjat gitu kan, mungkin kita mengetahui kemampuan fisiknya sampai mana gitu. Berarti dengan memberikan perintah gitu ya, meloncat, memanjat gitu ya. Gimana? Untuk tahu. Nggih, seperti itu. Oke, luar biasa. Ustazah Anggun sudah berani memberikan pendapatnya. Bagus ya. Mencoba memahami anak dengan mungkin mengajaknya belajar melompat dan lain sebagainya sehingga diketahui cara fisikisnya. Ada yang lain? Raise hand sudah Ustaz Haris atau ada 2 orang? Bu Susi dulu. Kalau Iya. duluan Bu Susi. Gimana? Ya, kalau menurut Ana, proses individualisasi itu adalah di mana seorang guru itu mengenali tiap-tiap siswanya. Nah, caranya seperti apa? Bisa kita berkenalan dulu gitu dari setiap anak yang ada itu, sehingga kita akan lebih mengenal tiap-tiap individu. Mungkin itu, Ustaz. Masya Allah. Kalau psikologi itu jawabannya itu luar biasa ya. Masya Allah. Ya, karena tadi kan mengenali keunikan, caranya mungkin bertanya, berdiskusi. Individualisasi itu bisa seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Silakan. Yang belum ngomong silakan ngomong ya. Menurut antum ya Ustaz saja, apa manfaat dari aktivitas individualisasi? Manfaat dan dampak buat anak. Ya. Manfaat dan dampaknya itu apa? Silakan. Raise hand boleh? Raise hand boleh? Aneh, Ustaz. Oke. Oke, insya Allah kalau dengan kita mengenal karakter tadi ya, setiap siswa kita paham benar apa kondisi siswa saat itu, maka kita bisa menerapkan pembelajaran yang pas pada mereka semua. Good. Ya. Jadi insya Allah semua bisa belajar dengan senang dan Oke. akan mendapatkan pembelajaran. Iya. Luar biasa jawabannya. Jadi dengan mengenal mereka ya, kita tahu porsi yang bisa diberikan kepada anak tersebut gitu ya. Porsinya itu seberapa ya. Oke, luar biasa dampaknya, manfaatnya. Jadi akhirnya anak mendapatkan sesuai dengan introflex ya. Introflex itu singkatan dari individualisasi, interaksi, observasi dan refleksi. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah interaksi. Perhatikan ya. Faktor kunci mendapatkan ADLX yang kedua ini adalah pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi positif. Ya, ini nih, dalam tanda petik interaksi positif yang terbangun antara peserta didik dengan pendidik, ya, peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik lainnya atau antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Ada interaksi. Ada interaksi. Ya, tadi misalnya Anda minta penjelasan kepada teman-teman berkenaan dengan dampak manfaat, itu adalah interaksi antara peserta didik dengan materi. Ya, atau nanti kita juga akan bikin breakout Zoom gitu ya, misalnya itu adalah interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, ini yang harus kita ciptakan ya. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi positif yang terbangun antara peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik dan antara peserta didik dengan materi ya. Dan kata kuncinya di sini juga ada 2. Kata kuncinya ada 2 interaksi ini. Yang pertama adalah interaksi multi arah. Jadi multi arah. Tadi yang disebut dengan pendidik, dengan antar peserta didik dan dengan materi, ini multi arah. Multi arah dan sukses bersama ya. Sukses jadi dua kata kunci dalam interaksi, multi arah dan sukses bersama. Kenapa sukses bersama? Harapannya tadi peserta didik dengan peserta didik lain bisa berinteraksi sehingga mereka bisa sharing ya, yang pemahamannya kurang bisa berdiskusi dengan yang pemahamannya cepat gitu ya, sehingga nanti mereka bareng-bareng suksesnya ya, bareng-bareng suksesnya. Oke, berikutnya nanti kita akan sharing juga apa yang dimaksud dengan interaksi dalam pembelajaran ya, apa-apa saja yang interaksi pembelajaran, dan
Coba nanti juga kita sharing pengalaman, dampak dan manfaat ya, dampak dan manfaat. Oke, silakan. Yang pertama adalah apa interaksi dalam proses pembelajaran, apa saja aktivitas interaksi dalam proses pembelajaran. Ya, ada yang raise hand. Ana berharap ada wajah-wajah baru yang mau raise hand, ya, mengumpulkan pendapatnya, pikirannya. Oke, Ustadz Muhammad. Kalau menurut saya, kalau interaksi antar peserta didik itu misalnya begini, saya beri suatu masalah atau beri suatu video lah tentang pembelajaran. Nah, terus kemudian mereka menanggapin, terus saya balikin lagi ke mereka. Maksudnya balikin ke mereka kembali, gimana kalau pendapatmu tentang si dia tadi yang ngomong misalnya ini begini, nah gitu. Good. Nah, Ya. Jadi disuruh menanggapi ya, menanggapi ya, penjelasan menanggapi. temannya. Oke. Ya, jadi kan sebenarnya itu terjadi dua, antar materi dia bisa, karena kita kan sampaikan ibaratnya video materi, atau berarti anak itu bisa berinteraksi dengan materi atau video yang kita putarkan terlebih dahulu, kan ditanggapin tuh, berarti mereka bisa berinteraksi tuh dengan materinya. Kemudian setelah ada yang menanggapi, kita kembalikan lagi ke mereka, suruh menanggapi apa yang dijawab temannya gitu. Jadi diskusinya gitu. Mantap ini. Udah cocok jadi trainer nih Bu Luciani ya. Masya Allah. Bu Winda, apa dampak dan manfaatnya bagi peserta didik kalau kita mampu mengkondisikan interaksi ini di kelas? Sudah raise hand, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Tadi rencananya mau jawab yang maksud interaksi. Saya tahu. Makanya saya kasih pertanyaan berikutnya. Bu Wina nggak boleh jawabannya yang sama, harus yang berbeda. Silakan. Nggak sama, Ustadz. Beda, sedikit, Ustadz. Sedikit. Nanti tapi disambung dengan dampaknya, nggak, Ustadz? Oke, silakan. Nah, jadi ini kalau salah mohon koreksi, nggak, Ustadz? Ini pendapat yang saya amati, nggak, dan ini hasil pengamatan dari teman-teman juga. Jadi untuk interaksi bersama pendidik, interaksi bersama teman-teman seumuran, dan juga interaksi dengan materi itu bisa dilakukan dengan misalnya kalau misalnya kita online seperti ini itu dengan breakout room. Jadi di situ kita pertama kita memberikan materi kepada anak-anak yang akan didiskusikan. Kemudian nanti dari materi topik yang diberikan kita pecar anak-anak itu ke dalam kelompok kecil, karena biasanya kalau kelompok kecil itu lebih jalan diskusinya, anak-anak bisa berdiskusi di situ, dan juga anak-anak bisa mencari bahan sebanyak-banyaknya terkait dengan topik tersebut. Nah, kemudian sambil proses berjalan kita bisa menengoki grup tersebut. Nah, di situ terjadi juga interaksi antara guru dan anak-anak. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, baru anak-anak kita kembalikan ke room utama dan juga anak-anak menyampaikan hasil dari diskusinya, dan juga antar kelompok itu nanti bisa saling menanggapi. Nah, manfaatnya di sini, jadi untuk anak-anak yang biasanya itu malu-malu untuk berpendapat, kalau biasanya di room kecil atau punya forum, dia akan lebih mudah, lebih pede menyampaikan pendapatnya. Dan juga anak-anak akan lebih aktif, sehingga di sini tidak hanya guru saja yang bisa menjadi patokan sumber ilmunya, tapi anak-anak bisa mencari sumbernya dari temennya, dari materi yang bisa, sehingga lebih dapat pengalaman belajarnya, juga materinya juga lebih dapat, nanti di akhir tinggal gurunya penguatan. Seperti itu, Ustaz. Jazakillah khair. Luar biasa ya. Semua memberikan pendapat-pendapatnya ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah observasi. Ya, observasi. Kunci yang ketiga adalah observasi. Apa itu observasi? Usaha yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran. Lihat ya. Selama proses pembelajaran, bukan di akhir pembelajaran observasi itu, tapi selama proses pembelajaran, ya, selama proses pembelajaran untuk memastikan status peserta didik terkait dengan pemahamannya, ya. Jadi observasi dilakukan selama proses pembelajaran untuk memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan, ya. Ya. Kata kuncinya di sini dua, kata kuncinya juga dua, ya. Kata kuncinya observasi itu dua. Tetapkan target, optimalkan hasil. Nah, ini ya. Yang dimaksud tetapkan target apa?
karena kita sudah mengobservasi, memahami status pemahaman peserta ini yang berbeda-beda, maka kita akan bisa menetapkan target untuk masing-masing peserta. Nah, target-targetnya itu sudah ada, lalu optimalkan hasil. Bagaimana agar pencapaian hasil itu optimal pada masing-masing peserta didik dengan pendekatan berbeda-beda tentunya. Ya, karena kita sudah mengobservasi, tahu status pemahaman peserta, kita akan melakukan pendekatan yang berbeda kepada peserta didik sehingga mereka bisa mencapai optimal dalam pencapaian hasilnya. Ya. Jadi dua, tetapkan target dan optimalkan hasil. Oke, terakhir adalah refleksi. Refleksi adalah mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajarannya di kelas dengan memberikan kesan yang mendalam, ya, dalam jiwa peserta didik yang melibatkan mental, emosi, pemikiran, dan perasaan, sehingga dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik. Ini yang terpenting ya, karena banyak sekali anak-anak kita memahami sebuah materi yang kita sampaikan, tapi tidak berdampak perubahan signifikan kepada dirinya. Maka refleksi ini ingin mengarahkan agar materi-materi ajar kita difahami oleh siswa atau peserta didik, dan siswa benar-benar terlibat secara mental dan emosi, pemikiran, perasaan, sehingga ada perubahan yang signifikan pada sikap anak. Ya, refleksi ini ada dua kata kunci, ya, masing-masing ada dua kata kunci ya. Refleksi ini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah mengambil hikmah, yang kedua adalah tindak lanjut. Mengambil hikmah dari pelajaran yang ada, selanjutnya ada tindak lanjut. Apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan pelajaran ini, yang itu merupakan perubahan sikap anak-anak didik kita. Oke, kita sudah memahami observasi dan refleksi. Nah, sekarang saya akan bagi teman-teman menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Ingat ya, diingat-ingat tugasnya. Kelompok pertama akan mendiskusikan apa saja, ya. Kelompok pertama, lihat, kelompok pertama boleh dicatat ya nanti supaya tidak lupa. Kelompok pertama adalah mendiskusikan apa yang dimaksud refleksi dalam pembelajaran. Apa saja? Aktivitas refleksi dalam pembelajaran itu apa saja? Ya, kelompok pertama. Kelompok kedua akan membahas dampak dan manfaat. Dampak dan manfaat bagi peserta didik ya saat kita melakukan refleksi. Itu kelompok 2. Kelompok ketiga ya, kelompok ketiga adalah akan membahas kali semua 22 partisipan. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Jadi ini sudah disepakati juru bicaranya Ustaz Haris ya, silakan. Nanti mau ada yang nambah Ustaz. Berdua boleh Ustaz? Oke, boleh. Yang pertama, kami kebagian refleksi. Jadi refleksi ini kan mengajak siswa mengambil hikmah ya. Ustaz tadi ada dua kunci besarnya refleksi ini. Yang pertama mengambil hikmah, yang kedua tindak lanjut. Ya. Nah, kalau dari kami, hasil diskusi kami tadi ya, yang pertama kami ngambil hikmah dari pembelajaran materi yang ada. Ya, tadi Ustadz Padoli sudah menjelaskan misalnya apa buah kesukaan Rasulullah, buah kurma misalnya. Nah, oh ternyata Masya Allah Nabi kita tuh suka kurma. Itu salah satu hikmah yang bisa diambil. Selanjutnya tindak lanjutnya apa? Ya udah kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah sukai. Nah, itu kalau dari materinya. Kalau dari yang lain silakan. Oke, ada yang menambahkan kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Cukup kelompok 1? Baik Ustadz. Iya, silakan. Menambahkan tadi refleksi yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz Haris itu terkait dengan refleksi terhadap materinya. Nah, yang kedua refleksi ini juga bisa kita kita lakukan
dengan cara mengajukan pertanyaan kepada siswa ataupun meminta pendapat siswa terkait dengan cara kita mengajar, suasana pembelajaran yang ada sekarang, terus pemahaman siswa terhadap pembelajaran, sehingga di situ kita nanti dari timbal balik yang sudah kita terima, kita bisa lihat responnya nih, apakah mereka happy atau jangan-jangan mereka bosan dengan pembelajaran ini dan materi yang kita sampaikan tidak tepat sasaran, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk tindak lanjutnya di pembelajaran selanjutnya gimana nih supaya anak-anak happy dan juga supaya materi tersebut bisa tepat sasaran. Seperti itu, Ustadz. Oke. Ya, jadi refleksi itu sebetulnya lebih ke bagaimana agar pelajaran-pelajaran yang ada itu lebih bermakna, ya, lebih bermakna sehingga tadi mental, emosi semua juga terlibat, ya. Misalnya gini ya, semua pelajaran bukan hanya pelajaran tentang agama harus kita kaitkan, ya, kaitkan dengan keberadaan Allah, gitu ya. Sehingga ini yang dimaksud refleksi. Dan tindak lanjutnya apa? Ada amal, ada aktivitas dari setiap pembelajaran tersebut yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi bagaimana refleksi ini menjadi bridging, ya, menjadi jembatan antara pelajaran sama dunia nyata. Ya, dia melakukan aktivitas dalam kesehariannya sesuai dengan pelajaran yang ada. Silahkan kelompok 2 boleh kalau mau menanggapi apa yang sudah dijelaskan kelompok 1. Ada. Sekarang kelompok 2, silakan. Apa dampak dan Ustazah Rusma, silakan. Iya, dari tadi Ustazah Rusma biasanya aktif nih. Lagi sariawan apa ya? Lagi kurang sehat, Ustaz. Oh, kurang sehat. Alhamdulillah, semoga segera diberikan kesembuhan, ya. Oke, saya coba tambahkan ya, Ustaz, ya. Tadi kalau kata kuncinya kan di situ ambil hikmah dan tindak lanjut. Kalau menurut saya belajar itu kan bukan hanya melalui duduk terus ya, Ustaz, ya. Belajar itu dari segala macam. Nonton TV juga bisa belajar, atau dari cerita seseorang juga bisa mengambil pembelajaran. Jadi untuk refleksi perancangan pembelajaran, yang pertama yang harus kita ketahui peserta didik kita itu adalah beri pengalaman yang tepat dan bertahap, ya. Jadi enggak setiap, menurut saya Ustadz, setiap peserta didik itu kan berbeda-beda ya Ustadz. Enggak semuanya sama. Nah, di situ kita berikan tahapan pengalaman yang berbeda. Nah, itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap yang ananda, yang zong. Nah, kita itu pendekatannya, intervensinya itu seperti apa, itu berbeda. Kemudian anak yang di rata-rata berbeda, dan anak yang di learning zone atau maksudnya yang sudah bisa menguasai itu berbeda-beda. Jadi nanti saat kita sudah mengetahui tahapan ananda, jadi mereka itu bisa, kita sebagai pendidik bisa mengkondisikan pembelajaran di kelas. Seperti itu, kurang lebihnya. Ya, kayaknya kelompok 2 sama ya pembahasannya. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Fadholi juga sama dengan Ustaz Terus, makanya yang bahas itu. Jadi mohon maaf, jadi jangan sampai ketukar antara observasi dengan refleksi. Jadi tindak lanjut yang dimaksud dalam refleksi itu bukan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya, tapi tindak lanjut dalam kehidupan aktivitas keseharian. Maksudnya seperti itu. Betul, ya. Oke. Tapi luar biasa ya, sudah memberikan pendapatnya kepada kita semua. Kelompok 3, ada pendapat buat kelompok 2? Atau ada yang punya pendapat lain? Kelompok 3? Udah oke. Oke ya. Oke. Sekarang kelompok 3 menyampaikan tentang aktivitas pembelajaran yang berkenaan dengan observasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditambahin sama teman-teman sedikit tadi. Ya, tadi kalau aktivitas pembelajaran melalui observasi, ya, tadi ada 2 kata kunci, yaitu tetapkan target dan optimalkan hasil. Jadi di dalam proses observasi ini kita memang memperoleh siswa, ya, guru dan siswa memperoleh pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika belajar, media apa yang digunakan, metode atau cara apa yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kita mengumpulkan data siswa, berikutnya menganalisisnya, mengevaluasi siswa-siswa kita, apakah
selama proses pembelajaran sudah senang, sudah target yang kita inginkan tadi sudah bisa dipahami siswa ilmu apa dari materi-materi yang kita sampaikan, apakah siswa sudah bisa memahami, berikutnya bisa mengaplikasikan. Insyaallah seperti itu. Ya. Monggo Bu Anggun. Oke. Tadi sebetulnya penjelasan observasi itu yang paling pas mendekati definisi itu yang disampaikan Bu Rusma itu ya. Mengenali siswa lalu mengambil pendekatan pembelajaran berikutnya. Nah, itu observasi. Jadi observasi itu berkelanjutan. Jadi plan, do, check in. Rencanakan, lalu melaksanakan, mengevaluasi, lakukan lagi. Ya, hasil evaluasi terus dilanjutkan. Jadi kita setelah memahami, memetakan siswa itu seperti apa, target-target yang berbeda, lalu kita melakukan pendekatan kepada siswa dari database yang sudah kita dapat. Ya, luar biasa Pak Anto. Proses di sini, gini. Sampai selesai pembahasan, Ustaz. Oke, kelompok 4, silakan. Dampak dan manfaat dari observasi. Baik, terima kasih untuk dari kelompok 4 akan menyampaikan. Tapi nanti seperti biasa, tampaknya akan ada teman-teman yang menambahkan. Baik, kami membahas tentang dampak dan manfaat observasi. Dari kita melakukan observasi selama proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa, terhadap pemahaman anak didik kita, maka manfaatnya pertama buat kita sebagai guru. Kita jadi tahu kemampuan pemahaman siswa, kemudian bisa menentukan pendekatan apa, kemudian nanti media yang digunakan, kemudian termasuk juga nanti evaluasinya. Ya. Intinya memudahkan pengajar ya untuk melakukan pendekatan terhadap siswa. Oke, lanjut. Kemudian untuk siswanya juga tadi kan pemahaman siswa beragam. Artinya tidak harusnya ya, tidak akan terjadi siswa yang mungkin pemahamannya masih di bawah itu harus berupaya keras untuk menyamakan dengan capaian temannya yang lebih tinggi tingkatannya gitu. Jadi ada memilah-milah gitu. Kemampuan ini sampai di sini berarti ini dulu deh dia dapat, udah alhamdulillah. Tapi yang sudah tinggi kita bisa lanjut, mungkin di dalam ada pengayaan seperti itu, atau yang kurang nanti juga ada remedial misalnya seperti itu tadi. Oke, intinya dampaknya memudahkan guru dan juga tentunya siswa bisa mendapatkan capaian yang sama semua ya, dan guru juga dimudahkan untuk memberikan pendekatan yang berbeda pada masing-masing siswa. Luar biasa ya. Jawabannya semua. Ada yang cukup ya? Masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam.